Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Jul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa anit tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini izinkan ulun menyampaikan pesan-pesan takwa untuk kita semua, khususnya untuk pribadi ulun. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di penghujung bulan Jumadil Akhir atau di awal tahun 2023 ini, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab, yaitu bulan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu mukjizat dari kenabian baginda Nabi. Oleh karenanya, dalam setiap pergantian tahun, dalam setiap pergantian waktu adalah momentum bagi kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, khususnya untuk terus melaksanakan evaluasi terhadap diri kita sendiri dengan bermuhasabah. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, yang sering kita dengar di awal tahun ataupun di akhir tahun, yaitu yang berbunyi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwal maghbunun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang harinya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, sesungguhnya ia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, sesungguhnya dia termasuk orang yang terlaknat. Oleh karenanya, dari hari ke hari, waktu ke waktu, peningkatan terhadap amal ibadah kita haruslah senantiasa kita lakukan. Terasa bahwa semakin hari semakin taat kepada Allah. Bacaan-bacaan Quran kita tidak berhenti di juz amma saja. Bacaan Quran kita tidak berhenti di juz 1 saja. Teruslah berlanjut dari juz ke juz, dari surah ke surah, dari ayat ke ayat. Senantiasa dalam setiap waktu ada peningkatan dalam setiap amal ibadah kita, supaya kita termasuk orang yang beruntung dan tidak termasuk orang yang terlaknat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ada satu pesan lagi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penting kami sampaikan dalam sidang Jumat hari ini. Dalam situasi apapun kita, dalam kondisi apapun kita, susahkah senangkah, di awal tahun atau di akhir tahunkah, di pertengahan tahun ataupun dalam setiap pergantian bulan, dalam keadaan susah atau senang, maka kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia berkata, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha
wa khaliqun nasa bil khuluqin hasanin. Ada 3 pesan yang senantiasa harus kita camkan di sini, yaitu bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan hendaklah setelah melakukan kejahatan atau kejelekan atau kemaksiatan atau kelalaian, engkau imbangi dengan melakukan kebaikan yang dapat menghapus kesalahan itu. Serta yang ketiga, bergaullah, berinteraksilah, bermasyarakatlah dengan orang lain dengan akhlak yang terbaik. Inilah 3 hal yang senantiasa diingatkan kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa dalam kondisi apapun dan dimanapun. Dan yang kedua pesannya adalah manusia tidak pernah terlepas dari khilaf dan lupa, tidak pernah khilaf, tidak pernah lolos daripada kesalahan dan mungkin juga kelalaian. Oleh karenanya, jika itu terjadi, maka imbangilah dengan melakukan amal kebaikan. Kalau seandainya subuhnya kedodoran, subuhnya kesiangan, maka di pagi hari imbangilah dengan berinfak. Kemudian imbangi dengan membaca Quran, atau imbangi dengan melakukan amal kebaikan lainnya. Dan seandainya kita berinteraksi dengan orang lain, maka sebagai seorang muslim kita harus menunjukkan akhlak yang paling baik, akhlak yang paling terpuji, akhlak yang dinamakan sebagai akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan hadis ini disebutkan hasan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini, bahwa ini adalah pesan-pesan agung yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan 2 hal sekaligus, yaitu hak Allah dan hak hamba. Hak Allah disebutkan adalah kita bertakwa kepadanya dengan takwa yang sejati, yaitu menjaga diri dari murka dan azab Allah dengan menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Nah, wasiat takwa ini adalah wasiat yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya dari awal hingga akhir kehidupan kita, dan merupakan wasiat para rasul dan para nabi kepada kaumnya. Ubudullah wal taqu, sembahlah Allah saja dan bertakwalah kepadanya. Oleh karenanya, ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakin birru man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil was-sa'ili wa fir riqabi wal aqamis shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah pertama, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari kiamat atau hari kemudian, kemudian beriman adanya malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, membantu dan menyantuni anak yatim, orang-orang miskin dan musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta. Kemudian memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam suasana perang. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, marilah kita bersegera kepada ampunan dari Allah, ampunan dari Tuhan kita, dan menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran 133. Kemudian ayat terakhir yang senantiasa harus kita ingat juga dalam kehidupan kita dan sebagai penutup khutbah ini adalah
ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina bil ghaid wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Semoga kita semua termasuk hambanya yang beriman, hambanya yang bertakwa, dan selalu berbuat kebajikan, dan senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah dalam suasana pun dalam suasana apapun. Ittaqillah haitsuma kunta tadi. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa li Qur'anil azim wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashraf ibadik sayyidina wa maulana Muhammad وكل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر فانتهوا عما نهى عنه وحذر. أشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة أجمعين وأن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة. الله